catatan saya, mari saya mau kita ke arti pengalaman dulu. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman adalah yang pernah dialami, dirasai, dijalani, ditanggung, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan pengalaman. Sedangkan Injil adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Dari dia lahir, mati, bangkit, naik ke surga, kemudian nanti turun menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Mengapa saya mengungkapkan kedua istilah ini? Karena begini, saudara-saudara, pengalaman yang saudara alami itu sangat-sangat berbeda dari apa yang harus dijadikan dasar yang namanya kebenaran atau Alkitab. Sangat-sangat berbeda. Pengalaman adalah pengalaman, Injil adalah Injil. Sangat berbeda. Seorang teolog bernama Donald Briggs berkata bahwa umat Kristen dari segala aliran hendaknya selalu berjaga-jaga. Dia mengatakan hendaknya selalu berjaga-jaga terhadap kecenderungan untuk memaksa orang lain mempunyai pengalaman menurut pola pengalaman mereka sendiri. Betapapun berharga dan berartinya pengalaman mereka tersebut. Begitu yang diungkapkan oleh Donald Briggs. Hari-hari ini banyak kecenderungan untuk seorang pemimpin rohani dengan pengalaman rohaninya dengan Tuhan menjadikan pengalamannya adalah suatu kebenaran. Pengalamannya adalah sesuatu yang harus dijadikan ajaran. Pengalamannya sesuatu yang harus diajarkan, dipaksakan kepada jemaat atau orang lain untuk berlaku, untuk terjadi seperti itu. Saya ingin berikan kepada saudara dasar teologis mengenai hal ini. Yang pertama, pengalaman seseorang sekalipun yang terjadi seperti yang tercatat dalam Alkitab harus dibedakan dengan doktrin dan prinsip Alkitab secara keseluruhan. Jadi pengalaman adalah pengalaman, walaupun dia memiliki pengalaman rohani seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Itu berbeda dari ajaran Alkitab. Nanti saudara akan tahu sendiri hari-hari ini pemimpin mana yang menjadikan pengalaman itu menjadi doktrin, menjadi ajaran dan diajarkan kepada jemaatnya, bahkan lebih jauh dari itu memaksakan untuk hal itu terjadi di dalam kehidupan jemaatnya atau orang lain atau orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pengalaman manusia yang dapat menjadi patokan untuk menggantikan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pengalaman manusia yang dapat menjadi patokan untuk menggantikan firman Tuhan. Pengalaman manusia tidak lebih tinggi dari firman Tuhan. Sekalipun Anda ke surga, sekalipun katakanlah Anda bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, itu bukan kebenaran, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah apa yang tercatat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Selain itu tidak. Jadi tidak ada pengalaman manusia yang dapat dijadikan patokan untuk menggantikan firman Tuhan. Yang ketiga, sebaliknya setiap bentuk pengalaman serta fenomena tingkah laku manusia harus diteliti melalui prinsip dasar firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Jadi begini saudara-saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, serohani apapun, sehebat apapun, itu harus diteliti, itu harus diteropong
kebenarannya melalui firman Tuhan. Bukan itu dijadikan dasar sebagai ajaran, sebagai doktrin yang diajarkan kepada jemaat. Jadi saudara-saudara, tingkah laku atau kejadian-kejadian yang spiritual sifatnya, bagaimanapun bentuknya, itu harus diseleksi. Apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Bukan itu dijadikan kebenaran. Seperti itu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Timotius 1 ayat 12, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Coba sudah lihat di sini. Percayanya Paulus kepada Tuhan atau pengalaman percayanya Paulus kepada Tuhan itu dibedakan dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam dirinya. Gitu loh. Saya ulang sekali lagi. Jadi pengalaman Paulus, pengalaman percayanya. Bahkan di sini dikatakan aku yakin. Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan. Jadi saudara-saudara, dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan, pengalaman pribadinya, dan dia juga punya keyakinan berbeda dari pengalamannya bahwa Tuhan berkuasa memelihara Injil yang dipercayakan, Injil yang telah dipercayakan kepada Rasul Paulus hingga pada hari ini. Jadi pengalaman itu berbeda dari Injil. Ya, di sini dikatakan luar biasa. Dia mengenal Tuhan luar biasa. Dan itu pemisahan saudara-saudara kata ini. Bahwa dia berkuasa, Yesus itu berkuasa memelihara Injil, kebenaran yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus hingga pada hari Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat 13 dia katakan, Injil harus dipegang, bukan pengalaman. Peganglah sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Yang dipercayakan Tuhan itu sudah disampaikan kepada Timotius. Dan Paulus berkata kepada Timotius, pegang itu, bukan pengalaman. Sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman, kasih, dan dalam kasih Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya mau cerita kepada saudara satu kejadian yang terjadi pada abad kedua. Setelah gereja Tuhan berdiaspora, Injil diberitakan. Pada abad kedua, ada seorang bernama Montanus. Dia seorang pemberita Injil. Dan dia bukan saja hanya mengklaim menerima serangkaian wahyu langsung dari Roh Kudus, tetapi juga secara pribadi merupakan penjelmaan dari Roh Kudus tersebut berdasarkan Injil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Dia berkata bahwa dialah Roh Kudus. Dia penjelmaan dari Roh Kudus. Anda bisa bayangkan. Yang menggerakkan, yang mengilhami setiap orang yang ada pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ajaran ini merebak dari abad kedua sampai abad ke-8. Bahkan seorang pemikir dan
seorang advokat namanya Tertullianus terpengaruh oleh ini dan masuk ke dalam menjadi pembela kaum Montanis yang paling terkenal. Luar biasa. Padahal sebelumnya Tertullianus ini adalah seorang pembela keyakinan Ortodoks. Hanya karena percaya bahwa membuat yang baru itu memang tulen dan sungguh-sungguh dari Tuhan, akibatnya dia mulai meninggalkan apa yang disebutnya sebagai gereja yang banyak dengan uskup. Tidak lagi mempercayai ajaran gereja saat menjadikan membuat lebih tinggi dari firman Tuhan. Anda bisa bayangkan pengalaman itu menjadi lebih tinggi dari firman Tuhan, dari Al-Quran. Kiranya tidak akan terjadi di dalam kehidupan gereja hari-hari ini. Saya mengatakan kepada saudara, membuat mimpi atau apapun namanya itu tidak lebih tinggi dari Alkitab, itu tidak lebih tinggi dari Injil, itu tidak lebih tinggi dari kebenaran yang harus menjadi ajaran yang harus diajarkan pada setiap jemaat hari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.